Jakarta, pukul 3.47 dini hari. Ruang kerja Direktur Audit Internal di sebuah kantor pusat BUMN terbesar Indonesia masih menyala. Layar komputer di meja kerjanya menampilkan deretan angka yang tak masuk akal. 3 monitor menyala bersamaan, menampilkan laporan pengeluaran, invoice palsu, serta tabel ekspor-impor yang saling bertentangan. Nama pria itu adalah Irfan Maulana. Usianya 42 tahun, dikenal pendiam namun tajam membaca pola. Ia bukan tipe yang suka menuduh tanpa bukti. Tapi malam itu, sesuatu dalam dirinya bergolak. Angka yang ia lihat sudah tak lagi bisa ditutup-tutupi. 193,7 triliun. Itu jumlah kerugian negara yang ia temukan tersembunyi di balik lembaran-lembaran laporan keuangan Pertamina selama 5 tahun terakhir, yang kemudian ia perkirakan merata sekitar angka tersebut per tahun. Korupsi itu tidak seperti pencurian biasa. Ini adalah simfoni kejahatan yang disusun rapi dengan not-not birokrasi, manipulasi kontrak, dan jaringan di berbagai lapisan. Di jejak cerita, kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang menyentuh hati, membuka mata, dan menginspirasi jiwa. Jika kamu percaya bahwa setiap kisah bisa mengubah cara pandang kita, jangan lupa subscribe channel ini. Agar kamu tidak tertinggal satu pun cerita yang mungkin akan mengubah harimu. Klik tombol subscribe sekarang, dan mari melangkah bersama di setiap jejak cerita. Seminggu sebelumnya, Irfan mendapat perintah dari Komite Pengawasan Internal untuk meninjau ulang laporan pengeluaran dalam proyek kilang minyak di Balikpapan dan Cilacap. Laporan terlihat bersih di permukaan. Tapi salah satu vendor kecil, CV Cahaya Timur, mencatat pengeluaran yang tak sesuai dengan bukti lapangan. Itu pemicu pertama. Dari sana, Irfan mengikuti aliran dana, sebuah teknik audit yang dikenal sebagai follow the money. Dan ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Jalur dana yang mengarah ke perusahaan-perusahaan cangkang di Singapura, Hong Kong, bahkan Panama. Semua memakai nama berbeda, namun alamat IP dan metadata pengirim menunjukkan kemiripan. Tiap tahun, miliaran dolar mengalir keluar dengan dalih pembelian minyak mentah, peralatan bor, bahkan pelatihan sumber daya manusia yang tidak pernah dilaksanakan. Tapi yang paling mencolok adalah satu hal, pengadaan minyak mentah dari pemasok fiktif. Selama 3 tahun, Pertamina tercatat membeli minyak dari perusahaan bernama Petrosel Ltd, sebuah entitas yang konon berbasis di Nigeria. Tapi ketika Irfan menelusuri alamatnya melalui Google Earth, yang ia temukan hanyalah gudang kosong di pinggiran Lagos. Tidak ada kantor, tidak ada kegiatan operasional, hanya papan nama lusuh. Dan yang lebih mengerikan, invoice dari Petrosel mencantumkan tanda tangan digital dari seorang yang sangat dikenal, Direktur Pengadaan Energi Pertamina saat ini. Hari itu, Irfan memutuskan bertemu dengan orang yang ia percaya, Jatmiko, sahabatnya sejak kuliah dan kini bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil dekat Senayan, tempat yang cukup bising agar percakapan tidak bisa direkam. Aku butuh bantuan lo, ucap Irfan sambil menyerahkan flash disk kecil berwarna hitam. Ini bukan cuma korupsi biasa, Mik. Ini levelnya sudah sistemik. Jatmiko membuka file itu di laptop miliknya. Matanya menajam. Ini gila. Kamu yakin data ini valid? 100%. Aku cross-check dengan data internal, dan semuanya cocok. Mereka nyolong minyak dari 2 sisi, harga dan volume. Bayangkan, satu kapal tanker bisa dikurangi volumenya, tapi tetap dibayar penuh oleh negara. Dan itu terjadi hampir tiap bulan. Siapa aja yang terlibat? Irfan diam. Ia tak berani menyebutkan nama. Tapi Jatmiko tahu bahwa ketika uang sebesar itu menguap, bukan cuma pejabat menengah yang bermain. Ini bukan cuma soal pengadaan, Mik. Ini ada aroma konspirasi lintas lembaga. Ada petinggi di kementerian, ada pihak asing, bahkan pengamanan dari oknum aparat. Jatmiko terdiam. Ia tahu benar, mengungkap kasus semacam ini bukan perkara mudah. Banyak whistleblower yang berakhir sebagai kecelakaan tunggal di jalan tol. Atau mendadak terkena kasus korupsi lain yang disusun untuk menjatuhkan mereka. Aku gak butuh kamu jadi pahlawan, Mik. Aku cuma butuh satu hal. Pastikan data ini sampai ke tangan yang benar kalau aku gak bisa nyampein sendiri, kata Irfan tenang. Malam itu, Irfan kembali ke kantornya dan mengunci pintu dari dalam. Ia menyalakan VPN, membuka satu persatu laporan rahasia yang sebelumnya dikunci dengan kode enkripsi. Ia telah menyusun dokumen setebal 327 halaman, ditambah rekaman pembicaraan beberapa petinggi dalam rapat tertutup yang diam-diam ia rekam dengan pena kamera. Ia menamai file itu, Operasi Kegelapan. Di halaman pertama, ia menulis, jika Anda membaca ini, berarti saya telah gagal menyelamatkan diri. Tapi mungkin Anda masih bisa menyelamatkan negeri ini.
Sebelum pulang, ia mencetak 3 salinan fisik dan menyimpannya di lokasi berbeda. Satu di loker game, satu di koper tua miliknya di rumah, satu lagi ia titipkan diam-diam kepada Jatmiko. Tapi saat Irfan melangkah keluar gedung, langkahnya dihentikan oleh seseorang. Seorang pria berjas hitam, tak dikenal. Pak Irfan, kami mohon ikut kami sebentar. Ada yang ingin dibicarakan. Sorot matanya dingin. Tidak ada lencana. Tidak ada salam formal. Hanya tangan yang menyentuh bahunya dengan tekanan lembut namun memaksa. Babak awal dari tragedi dimulai. Dan Indonesia akan segera menyadari bahwa kebocoran anggaran negara bukan cuma soal ketidakkefisienan. Tapi soal pengkhianatan yang dilakukan dengan sadar oleh orang-orang yang seharusnya melindungi bangsa ini. Penculikan senyap dan tekanan dari atas. Langit Jakarta masih gelap saat mobil hitam itu meluncur keluar dari pelataran parkir gedung Pertamina. Tak ada plat dinas. Tak ada tanda darurat. Hanya lampu senyap dan suara mesin yang nyaris tak terdengar. Di dalamnya, Irfan duduk di kursi belakang, japit 2 pria berbadan tegap. Tangan Irfan tak diborgol, tapi gerakan tubuhnya dibatasi. Maaf, kami hanya menjalankan tugas, kata pria di sebelah kirinya tanpa menoleh. Irfan tahu ini bukan prosedur biasa. Ia juga tahu, ini bukan lagi sekadar intimidasi. Ini penculikan yang dibungkus rapi seperti protokol keamanan internal. Tidak ada surat tugas. Tidak ada pemberitahuan resmi. Hanya ada kekosongan hukum dan aroma ancaman. Mobil itu membawanya ke sebuah rumah besar di kawasan puncak, jauh dari pantauan publik. Di sana, Irfan dipertemukan dengan sosok yang selama ini hanya ia kenal dari potongan-potongan berita ekonomi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sosok itu duduk santai di balik meja kayu jati besar, ditemani segelas kopi panas dan satu berkas tipis. Irfan Maulana, ucapnya datar, Anda tahu kenapa Anda di sini? Irfan tidak menjawab. Anda terlalu pintar untuk posisi Anda sekarang. Dan terlalu ambisius untuk bermain sendiri. Suara pria itu tenang, tapi syarat tekanan. Ia menyodorkan selembar kertas. Saya tawarkan 2 hal, promosi ke posisi strategis, atau laporan Anda hilang selamanya bersama karir Anda, mungkin juga nyawa Anda. Irfan menatapnya tajam. Jadi semua ini benar? Anda bagian dari permainan ini? Senyum kecil muncul di wajah sang menteri. Bukan permainan. Ini sistem, Irfan. Dan Anda baru saja mencoba melawan sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari yang Anda kira. Di Jakarta, Jatmiko gelisah. Sudah 2 hari Irfan tak menghubunginya. Panggilan tak diangkat. Pesan tidak dibaca. Bahkan kantor tempat Irfan bekerja menyebut ia sedang cuti mendadak. Namun yang lebih aneh, meja kerja Irfan bersih. Komputer sudah direset. Semua file yang disimpan di server internal hilang tanpa jejak. Seolah Irfan tak pernah menyelidiki apapun. Untungnya, Jatmiko masih menyimpan salinan flash disk yang ia beri nama Sandi, IM193. Ia membuka isinya berulang kali, mempelajari pola dan struktur korupsi. Ia tahu waktunya tidak banyak. Jika Irfan benar-benar menghilang, maka dialah satu-satunya saksi. Ia memberanikan diri bertemu seorang jurnalis investigasi senior bernama Nadia Sihombing, perempuan berani yang pernah membongkar skandal besar di sektor tambang tahun lalu. Nadia skeptis di awal, tapi setelah melihat bukti rekaman suara dan transfer dana, ia terdiam lama. Kalau ini benar, ini bukan sekadar korupsi. Ini perampokan nasional yang disahkan negara. Jatmiko mengangguk. Aku butuh bantuannya. Aku nggak tahu siapa yang bisa aku percaya lagi. Nadia mengatur pertemuan rahasia dengan redaksi. Mereka sepakat menyusun laporan dalam bentuk liputan berseri, rilis bertahap. Tapi sebelum semuanya dipublikasikan, mereka harus memastikan 2 hal, kebenaran data, dan keberadaan Irfan. Di puncak, Irfan mengalami tekanan psikologis. Ia tidak disiksa secara fisik, tapi mentalnya dihancurkan perlahan. Mereka menunjukkan foto keluarganya. Mereka menyebut nama sekolah anaknya. Mereka menempelkan rekaman telepon dengan ancaman halus, tapi sangat jelas, jika Anda bersuara, keluarga Anda hancur. Namun, dalam diamnya, Irfan masih punya satu harapan, salinan yang ia beri ke Jatmiko. Pada malam ketiga, tanpa pengawalan yang ketat, Irfan mencoba kabur. Ia menyelinap lewat jendela belakang kamar mandi, memanfaatkan kabut tebal di luar dan celah pagar yang sedikit lapuk. Kakinya tergores, tubuhnya gemetar, tapi tekadnya bulat. Ia harus kembali. Ia harus bicara. Ia berhasil mencapai warung kecil pinggir jalan dan meminjam ponsel warga. Dengan sisa tenaga, ia menghubungi satu-satunya nomor yang masih ia ingat, Nadia. Saya Irfan. Tolong, saya butuh perlindungan. Di malam yang sama,
Jatmiko menerima kabar bahwa Nadia telah bertemu dengan Irfan di lokasi aman. Wajahnya lebam, tapi semangatnya tidak padam. Dalam pertemuan itu, Irfan berkata dengan suara pelan namun tegas. Aku tidak akan lari lagi. Negara ini harus tahu siapa yang mencuri dari perut bumi kita. Namun mereka tak tahu, sejak Nadia mengunggah teaser pertama tentang dugaan mega korupsi di sektor energi, 3 mobil tanpa pelat mulai terlihat parkir di depan rumahnya. Sebuah pesan tanpa nama masuk ke email redaksi. Berhenti sekarang, atau keluarga kalian akan membaca berita duka. Darah sudah mengalir. Tapi kebenaran mulai menemukan celahnya. Dan semua mata kini tertuju pada Pertamina. Data berdarah dan dosa yang disembunyikan negara. Subuh menjelang di Jakarta ketika kabar keberadaan Irfan tersebar di lingkaran dalam pemerintah. Rapat darurat digelar tanpa publikasi di sebuah ruang bawah tanah gedung kementerian, tempat hanya segelintir orang yang tahu jalan masuknya. Di sana, 10 orang berkumpul. Semua berpakaian rapi, tak ada satupun yang menunjukkan kepanikan. Tapi wajah mereka penuh amarah. Bagaimana bisa dia lolos? Suara seorang jenderal tua meledak. Karena kalian terlalu meremehkan birokrat kecil yang ternyata punya nyali, timpal seorang direktur jenderal, matanya menatap tajam ke arah bawahannya. Di tengah ruang, seorang pria muda berdiri sambil menunjukkan foto Irfan yang diambil diam-diam dari kejauhan. Ia sekarang berada dalam lindungan seorang jurnalis. Namanya Nadia Sihombing. Mereka tengah mengompilasi seluruh bukti. Jika mereka berhasil mengunggahnya, selesai sudah semuanya. Belum tentu, sahut salah satu yang duduk di sudut ruangan. Kita masih punya orang di media, di cyber unit, dan di internal mereka. Kita tak boleh diam. Serang balik. Gunakan senjata lama, fitnah dan kriminalisasi. Sementara itu, Irfan dan Nadia tinggal di sebuah rumah aman milik salah satu LSM anti korupsi internasional. Rumah itu sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi cukup nyaman untuk menyusun strategi. Di meja makan, laptop terbuka, dikelilingi dokumen, flash disk, dan rekaman suara. Semua data yang berhasil diselamatkan Irfan kini sedang disusun menjadi sebuah laporan yang siap diledakkan ke publik. Nadia mengetik cepat, wajahnya tegang. Kita tidak bisa unggah ini ke server biasa. Kita butuh jaringan terenkripsi. Pakai darknet kalau perlu, kirim ke media luar negeri, ke whistleblower protection groups. Kalau hanya andalkan media lokal, semua bisa dibungkam. Irfan mengangguk. Tapi sebelum itu, aku harus bicara. Aku harus tunjukkan ke publik wajah-wajah yang selama ini menjarah negeri ini. Nadia menatapnya tajam. Kamu yakin? Mereka akan membuatmu terlihat seperti kriminal. Mereka bisa menuduhmu menjual data, membuatmu jadi kambing hitam. Aku tak peduli. Selama data ini keluar, semua ancaman itu tak lagi penting. Namun mereka terlambat satu langkah. Keesokan harinya, pemberitaan besar muncul di media nasional. Pegawai Pertamina dituding bocorkan informasi rahasia negara ke luar negeri, terindikasi terlibat jaringan asing. Foto Irfan terpampang besar. Artikel-artikel opini muncul satu persatu, menyudutkan. Komentar dari buzzer menyebar cepat di media sosial. Semua dibingkai dengan narasi pengkhianatan terhadap bangsa. Nadia mendesah. Mereka cepat sekali. Kita benar-benar melawan monster. Tapi itu tak membuat Irfan mundur. Justru membuatnya semakin yakin bahwa data yang ia miliki adalah senjata yang sangat ditakuti. Pada malam ketiga, server khusus disiapkan. Tim relawan dari LSM Internasional mengamankan koneksi, sementara Nadia bersiap merekam pernyataan video Irfan. Ia duduk di depan kamera, mengenakan kemeja putih, wajahnya lelah tapi sorot matanya menyala. Ia mulai bicara. Nama saya Irfan Maulana. Saya adalah auditor internal yang telah menemukan skema korupsi sistemik di tubuh Pertamina, dengan estimasi kebocoran hingga 193,7 triliun rupiah per tahun selama lebih dari 5 tahun. Ia menyebutkan nama-nama, posisi, dan rekam jejak transfer dana. Ia tunjukkan bagaimana pengadaan minyak dilakukan dengan harga markup dari perusahaan fiktif. Ia bongkar kontrak-kontrak siluman, dan tunjukkan video rapat yang penuh skandal. Ia buka semuanya. Video berdurasi 47 menit itu diunggah ke berbagai platform, disebar melalui akun-akun internasional, dan dikirim langsung ke media luar negeri. Dalam waktu 12 jam, dunia meledak. BBC, Al Jazeera, New York Times, hingga media Asia seperti NHK dan China meliputnya. Trending Twitter penuh dengan tagar, "Triliun hilang Pertamina expose Justice for Irfan." Rakyat Indonesia terbangun dengan kemarahan. Namun kekuasaan tidak tinggal diam. Irfan langsung masuk dalam daftar pencarian nasional.
Polisi menyebarkan surat penangkapan dengan tuduhan pelanggaran UU ITE, pengkhianatan terhadap rahasia negara, dan penyebaran data palsu yang membahayakan stabilitas nasional. Padahal semua data telah diverifikasi oleh tim ahli internasional. Tak hanya itu, rumah orang tua Irfan di Yogyakarta digerebek. Anak dan istrinya dikejar. Semua orang yang pernah bekerja bersamanya di Pertamina mulai diperiksa dan diintimidasi. Salah satu sahabat Irfan, seorang wanita bernama Raras, sesama auditor, dipaksa mengaku bahwa Irfan memalsukan data. Ia menolak. 2 hari kemudian, ia ditemukan tewas bunuh diri di apartemennya. Surat bunuh diri ditemukan, tapi tulisan tangannya berbeda. Irfan hancur mendengarnya. Namun kemarahan rakyat sudah tak bisa dibendung. Aksi demonstrasi bermunculan di berbagai kota. Mahasiswa turun ke jalan. Aktivis lintas sektor bersatu. Mereka menuntut pembentukan tim independen, investigasi menyeluruh, dan perlindungan untuk Irfan. Di tengah gelombang protes itu, Presiden mengumumkan pembentukan tim khusus anti korupsi energi nasional. Tapi publik tahu, ini belum akhir. Karena korupsi 193,7 triliun bukan soal satu orang. Ini soal jaringan yang menjalar dari ruang rapat kementerian hingga kursi-kursi DPR. Di balik layar, Nadia berkata lirih kepada Irfan, "Kita baru menang 1 babak. Tapi permainan mereka lebih kotor dari yang kita kira." Irfan menatap layar laptopnya. Foto-foto baru muncul. Bukti baru. Nama-nama yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih tak terbayangkan mulai bermunculan. Dan ia tahu, dosa terbesar negara ini belum dibayar lunas. Senjata terakhir, darah, layar, dan harga diri bangsa. Langit sore Jakarta berubah kelabu. Ribuan massa memadati kawasan Monas, meneriakkan satu nama yang kini menjadi simbol perlawanan, Irfan Maulana. Spanduk bertuliskan, 193,7 triliun itu uang kita. Berkibar di tengah lautan manusia. Suara genderang, toa, dan lantunan orasi mahasiswa memekakkan telinga. Di jalanan yang biasa dipenuhi kemacetan, kini hanya ada satu lalu lintas, kemarahan rakyat. Di antara kerumunan, seorang pria tua memegang poster bertuliskan, "Saya beli bensin setiap hari, tapi ternyata saya membiayai kemewahan mereka." Ia bukan aktivis. Ia tukang ojek, yang akhirnya sadar bahwa korupsi bukan lagi berita jauh, tapi roti yang hilang dari meja makan anaknya. Di lokasi yang jauh dari hiruk-pikuk, Irfan dan Nadia masih bersembunyi. Lokasi mereka kini berpindah hampir tiap 2 hari. Beberapa aktivis digital dari luar negeri ikut membantu mengenkripsi komunikasi mereka. Tapi tekanan terus datang. Server tempat mereka menyimpan semua data utama sempat diserang. File hampir hilang, namun backup mereka selamat. "Ini saatnya pukulan terakhir," kata Nadia sambil membuka folder bertanda, level 2, rahasia negara. Folder itu berisi dokumen yang belum mereka rilis, laporan internal Dewan Komisaris, transkrip rapat elit, dan, yang paling mengerikan, dokumen yang membuktikan bahwa sebagian dari dana korupsi 193,7 triliun itu tidak hanya mengalir ke pejabat lokal, tapi juga masuk ke jaringan pendanaan kampanye politik. "Kalau kita rilis ini, bukan cuma Pertamina yang runtuh," gumam Irfan. "Ini bisa menjatuhkan pemerintahan." Nadia menatapnya dalam. "Tapi kalau tidak kita rilis, mereka akan tetap mencuri dan membunuh siapapun yang mencoba bicara." Malam itu, mereka siarkan siaran langsung dari kanal YouTube internasional dengan puluhan ribu subscriber. Di balik layar, Nadia duduk sebagai moderator. Irfan tampil dengan wajah terbuka. Tak ada lagi keraguan. Ia mulai dengan kalimat yang menghentak. Selama bertahun-tahun, negara ini dijarah oleh orang-orang yang menggunakan dasi dan bendera untuk menutupi dosa. Mereka mencuri bukan karena miskin, tapi karena rakus. Dan saat kita bicara, mereka membunuh satu demi satu saksi bisu dari negeri ini. Selama 90 menit, ia paparkan bukti final. Transkrip telepon antara pejabat tinggi dan pengusaha hitam. Dana kampanye yang mengalir lewat perusahaan cangkang. Proyek pengadaan yang sebenarnya tak pernah ada. Semua lengkap dengan nomor rekening, waktu transaksi, dan tanda tangan digital yang tak bisa dibantah. Lalu Irfan tutup dengan kalimat, "Saya tahu saya mungkin tidak akan hidup lama setelah ini. Tapi saya sudah memilih. Karena kalau negara ini terus diam, maka anak-anak kita akan mewarisi neraka yang kita biarkan terbakar." Keesokan paginya, dunia berubah. Media internasional menjadikan Indonesia sebagai top headline. Bank-bank luar negeri membekukan rekening mencurigakan milik entitas pemerintah. Investor asing mulai menarik diri. Nilai tukar rupiah bergejolak. Di dalam negeri, 2 menteri mengundurkan diri. 3 anggota DPR diperiksa. Seorang jenderal yang disebut namanya dalam laporan Irfan ditemukan tewas di rumahnya,
konon bunuh diri, tapi publik tidak percaya. Dan yang paling mencengangkan, Presiden RI, dalam pidato darurat yang disiarkan langsung, mengatakan, "Saya tidak bisa menutupi bahwa ada kejahatan besar dalam tubuh negara ini. Saya memerintahkan pembentukan Pengadilan Khusus Energi Nasional untuk mengusut semua laporan saudara Irfan Maulana." Tapi saat pidato itu berlangsung, Irfan tidak sedang menonton. Di sebuah villa terpencil di Jawa Barat, Irfan ditemukan oleh aparat bersenjata lengkap. Mereka tidak menembak, tidak memborgol, tapi membawanya dalam diam. Nadia yang berusaha melindunginya dipukul hingga pingsan. Kamera CCTV di lokasi diretas. Tidak ada saksi. Berita resmi pemerintah mengatakan, Irfan Maulana diamankan untuk perlindungan keselamatan. Namun sejak saat itu, tidak ada satupun orang yang tahu di mana Irfan berada. Ia hilang dari dunia. 3 bulan kemudian, Pengadilan Khusus Energi memulai sidang perdananya. Di layar besar ruang sidang, bukti-bukti Irfan diputar. Suara rekaman, dokumen audit, bahkan video pernyataannya menjadi dasar penuntutan terhadap 27 nama besar. Beberapa menangis, beberapa menyangkal, tapi semuanya tak bisa kabur dari data. Massa kembali turun ke jalan. Bukan untuk protes, tapi untuk menghormati. Di trotoar depan gedung pengadilan, seseorang menggantungkan lukisan potret Irfan dengan tulisan tangan. "Jika ia sudah tiada, maka kita harus hidup menggantikannya." Dan di sebuah tempat yang tak dikenal, seorang pria berambut lebat dengan janggut tipis duduk menulis di atas kertas lusuh. Di sampingnya, ada radio tua, dan di depannya, senja yang tak bisa direkam kamera. Tulisan tangannya bergemetar. Tapi kalimatnya tetap tegas. Negara ini bukan milik penguasa, tapi milik setiap orang yang masih percaya bahwa kejujuran belum punah. Yang tertinggal dari bangkai kekuasaan. Tahun telah berganti. Namun luka yang ditinggalkan oleh kasus korupsi 193,7 triliun itu belum sembuh. Sidang demi sidang telah digelar. Para tersangka, dari direktur utama, komisaris, hingga menteri, satu persatu dijatuhi hukuman. Tapi publik tahu, yang dihukum hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan wajah busuk yang selama ini tersembunyi di balik senyum korporasi dan jargon nasionalisme. Pengadilan Khusus Energi telah menjadi arena teater keadilan, nyata, tapi tak utuh. Sebab mereka yang benar-benar mengendalikan aliran dana, yang menekan kontrak di belakang layar, yang membayar media untuk diam, masih bebas. Mereka tidak ada di balik jeruji, tapi masih duduk di ruang-ruang kekuasaan dengan wajah bersih dan baju adat saat hari kemerdekaan. Namun ada satu hal yang berubah, rakyat tidak lagi diam. Nadia Sihombing kini dikenal sebagai jurnalis paling berani di Asia Tenggara. Bukunya, Triliun yang Dicuri, Darah yang Tumpah, menjadi bacaan wajib di kampus-kampus hukum dan jurnalistik. Ia tidak lagi sembunyi, tapi tetap dalam perlindungan ketat. Dalam setiap wawancara, ia hanya menyebut satu nama yang selalu membuat suaranya tercekat, Irfan Maulana. Dia mungkin tidak akan pernah kita lihat lagi. Tapi warisannya ada di sini, katanya sambil menunjuk ke berkas-berkas yang kini menjadi arsip nasional. Sementara itu, keluarga Irfan hidup dalam perlindungan saksi. Anak dan istrinya tak pernah muncul di publik. Mereka pindah dari satu kota ke kota lain. Tapi dalam surat yang terakhir Nadia terima, tertulis tangan, tanpa tanggal, Irfan menulis, "Jika kalian membaca ini, aku mohon satu hal, jangan jadikan aku pahlawan. Jadikan aku pengingat bahwa siapapun bisa melawan. Bahkan orang biasa seperti aku." Pertamina direstrukturisasi besar-besaran. Presiden mengeluarkan peraturan darurat negara tentang reformasi energi nasional. Kontrak-kontrak dihentikan. Pihak asing dievaluasi ulang. Tapi yang paling mengejutkan adalah kebijakan transparansi total. Kini setiap transaksi di atas 10 miliar rupiah harus diumumkan ke publik secara daring. Rakyat menyambut, tapi tidak lupa. Mereka masih menuntut satu hal, kemunculan kembali Irfan. Setiap bulan, di hari yang sama ketika video Irfan pertama kali tayang, ratusan orang berkumpul diam di depan gedung Mahkamah Agung. Mereka membawa satu tulisan. "Gimana Irfan Maulana?" Namun di tempat jauh yang tak disebut dalam peta, seorang pria tua tengah mengajar anak-anak membaca. Namanya di desa itu adalah Pak Guru. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi ada satu kebiasaan aneh yang dimiliki pria itu. Setiap malam, ia menulis di kertas tua, lalu membakarnya perlahan. Dalam satu catatan yang tercecer dan diselamatkan oleh seorang pemuda yang curiga, tertulis, "Negara bisa dibangun kembali. Tapi hanya jika rakyatnya siap sakit dulu. Aku tak butuh dipuji. Aku hanya ingin mati tenang." Pemuda itu menaruh lembaran itu di sebuah kota kecil dan menyimpannya di masjid kampung sebagai kenang-kenangan.
Tak ada yang benar-benar paham artinya, sampai suatu hari, ketika seorang wartawan muda menelusuri jejaknya dan menemukan fakta bahwa tulisan itu identik dengan surat Irfan terakhir. Tahun-tahun berlalu. Indonesia berbenah, meski pelan. Kasus korupsi 193,7 triliun menjadi catatan sejarah, diajarkan di sekolah-sekolah sebagai titik balik perlawanan rakyat terhadap elit yang tak pernah kenyang. Nama Irfan Maulana menjadi lambang perlawanan. Bukan karena ia membakar, tapi karena ia menerangi. Dan di tengah buku sejarah edisi baru, di halaman terakhir, tertulis satu kalimat pendek yang diajarkan kepada generasi muda. Kebenaran bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang berani membayar harganya. Terima kasih telah menelusuri kisah ini bersama kami. Sebelum video ini berakhir, kami ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika pemberitaan kisah ini layak didengar banyak orang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap langkah, dan dikuatkan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Jejak Cerita, karena setiap langkah menyimpan kisah.